Bagaimana jika saya katakan Anda bisa mendapatkan lonjakan performa gaming hingga 75% di handheld PC kesayangan Anda? Ini bukan janji kosong atau trik marketing. Ini adalah fakta teknis yang terbukti tanpa perlu membeli hardware baru, tanpa overclocking ekstrim, dan yang terpenting, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Selama beberapa tahun terakhir, pasar handheld PC telah memanas dengan persaingan ketat. Kita punya Steam Deck yang revolusioner, ROG Ally yang bertenaga, dan Lenovo Legion Go dengan layarnya yang masif. Kini, Legion Go S siap meramaikan arena. Namun, perdebatan sesungguhnya bukan lagi tentang spesifikasi hardware. Inti dari pertarungan ini adalah otak di balik perangkat tersebut, Windows Equivalence versus Steam OS. Pilihan sistem operasi ini ternyata memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Banyak gamer PC dan pengguna handheld bertahan di Windows karena alasan kompatibilitas yang sudah familiar. Namun, data analitis terbaru menunjukkan bahwa harga yang harus dibayar untuk kenyamanan ini sangat mahal. Windows 11 secara aktif mencekik potensi performa mesin Anda. Hari ini, kita akan membongkar bukti-bukti konkretnya. Kita akan melihat bagaimana game berat seperti Cyberpunk 2077 bisa berjalan jauh lebih mulus di Steam OS. Ini adalah analisis mendalam yang akan membuat Microsoft mulai panik melihat angka-angka ini. Mari kita langsung masuk ke inti permasalahan dengan data benchmark yang tidak bisa dibantah. Kita ambil contoh kasus terbaru pada perangkat Lenovo Legion Go S yang menjadi sorotan para penggemar teknologi. Hardware yang digunakan sama persis, prosesor, RAM, dan GPU terintegrasi yang identik. Satu perangkat dijalankan dengan Windows 11 bawaan pabrik, sementara yang lain di flash menggunakan Steam OS atau varian Linux yang dioptimalkan seperti Bazzite. Perbandingan ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang efisiensi masing-masing sistem operasi. Mari kita lihat hasilnya di game berat seperti Cyberpunk 2077 dengan pengaturan grafis medium yang cukup menantang untuk handheld. Windows OS. Perangkat ini berjuang keras untuk menyentuh angka 46 FPS. Pengalaman bermain sering terganggu oleh stutter atau patah-patah, terutama saat memasuki area padat seperti Japantown yang kaya detail. Ini menunjukkan beban kerja yang tidak efisien. Steam OS. Dengan santainya, perangkat yang sama berjalan stabil di 59 FPS. Angka ini hampir menyentuh batas suci 60 FPS, memberikan pengalaman bermain yang jauh lebih lancar dan imersif. Perbedaan ini sangat signifikan bagi gamer. Selisih performanya mencapai 13 FPS, yang secara persentase adalah kenaikan performa sekitar 30%. Bayangkan, kenaikan 30% itu biasanya hanya bisa Anda dapatkan jika melakukan upgrade hardware besar, misalnya dari GPU RTX 3060 ke RTX 4060. Di sini, Anda mendapatkan lonjakan performa itu hanya dengan mengganti sistem operasi. Dan ini bukan hanya kasus tunggal. Reviewer teknologi terkemuka seperti Dave2D juga merilis data serupa dari pengujian ekstensif mereka. Dalam semua pengujiannya, Steam OS tidak pernah kalah dari Windows 11 dalam hal performa gaming di handheld. Tidak sekalipun. Margin kemenangan Steam OS bervariasi, mulai dari 10% hingga yang paling ekstrim, yaitu 75% lebih baik pada skenario daya rendah, low wattage. Ini sangat krusial untuk pengguna handheld yang mengandalkan daya baterai dan efisiensi thermal. Data ini secara analitis membuktikan superioritas Steam OS untuk gaming di perangkat portabel. Pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa? Mengapa sistem operasi buatan perusahaan triliunan dolar seperti Microsoft bisa kalah telak dari OS open source gratisan seperti Linux Valve? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, bloatware, atau beban sampah sistem. Windows 11 didesain secara fundamental untuk PC desktop yang dicolok ke listrik PLN dengan pasokan daya yang hampir tak terbatas. Sistem ini menjalankan ratusan background service secara bersamaan. Telemetri, Windows Update, antivirus bawaan, indexing file, widget cuaca, Copilot AI, dan banyak lagi. Semua ini berjalan di latar belakang saat Anda sedang asik bermain game.
Di PC desktop monster dengan CPU dan RAM berlimpah, beban ini mungkin tidak terlalu terasa. Namun, di handheld PC yang memiliki daya terbatas, biasanya hanya 1530 watt, beban ini menjadi fatal. CPU dan RAM perangkat Anda sibuk mengurus proses-proses Windows yang tidak relevan, alih-alih fokus 100% untuk merender game yang sedang Anda mainkan. Ini adalah inefisiensi yang merugikan performa. Sebaliknya, SteamOS itu seperti mobil balap F1 yang dirancang khusus untuk satu tujuan, kecepatan. Sistem ini dilucuti habis-habisan dari semua fitur yang tidak esensial untuk gaming. Tidak ada printer spooler, tidak ada telemetri iklan yang mengganggu, dan tidak ada proses latar belakang yang memakan sumber daya secara percuma. Seluruh daya CPU dan GPU difokuskan 100% untuk merender game melalui teknologi canggih seperti Vulkan dan Proton. Proton adalah lapisan kompatibilitas yang memungkinkan game Windows berjalan mulus di Linux. Hasilnya, efisiensi murni dan performa gaming yang optimal, sebuah optimasi performa yang luar biasa. Selain desainnya yang ringan dan fokus, SteamOS memiliki dua senjata rahasia teknis yang membuat pengalaman gaming terasa jauh lebih fluid atau lancar. Ini adalah fitur-fitur yang secara signifikan meningkatkan optimasi performa. Pertama, pre-cache shaders. Jika Anda sering bermain game di Windows, Anda mungkin akrab dengan fenomena cegukan atau stuttering saat pertama kali memasuki area baru dalam game. Ini terjadi karena GPU sedang mengkompilasi shader secara real-time. Di SteamOS, Valve telah menyiapkan file shader ini di server mereka. Saat Anda mengunduh game, file shader yang sudah dikompilasi juga ikut terunduh. Jadi, saat Anda mulai bermain, GPU tidak perlu lagi membuang waktu untuk kompilasi. Game langsung berjalan mulus dari awal. Ini adalah pengalaman konsol yang dibawa ke PC, menghilangkan jeda yang mengganggu. Kedua, GameScope. Ini adalah kompositor level dewa yang dirancang khusus untuk gaming. Di Windows, game harus bertarung dengan Desktop Window Manager, DWM, untuk mendapatkan prioritas tampilan di layar. Ini bisa menyebabkan latensi dan inefisiensi. Di SteamOS, GameScope mengambil alih kontrol penuh atas layar. Ini memungkinkan implementasi fitur canggih seperti System-Wide FSR, Fidelity FX Super Resolution, untuk upscaling yang jauh lebih efisien dan frame limiter yang responsif dan akurat. GameScope memastikan setiap frame ditampilkan dengan latensi minimal, memberikan responsivitas yang superior. Jadi, dengan bukti performa yang bisa mencapai 75% lebih baik, apakah Anda harus segera memformat Windows di handheld Anda dan beralih ke SteamOS? Jawabannya adalah ya, tapi ya. Untuk performa gaming murni, SteamOS dan distro turunannya seperti Bazzite atau Chimera OS adalah raja performa handheld di tahun 2025. Ini adalah fakta teknis yang tidak terbantahkan. Bagi para gamer PC dan pengguna handheld yang memprioritaskan FPS dan kelancaran, ini adalah pilihan yang sangat menarik. Tapi, ada satu tembok besar yang harus dihadapi, anti-cheat. Game kompetitif populer seperti Valorant, Call of Duty, atau Fortnite yang menggunakan kernel-level anti-cheat masih belum bisa berjalan di Linux SteamOS. Jika Anda adalah gamer yang hidup matinya di game-game multiplayer ini, sayangnya Anda masih terjebak di Windows untuk saat ini. Namun, jika Anda adalah gamer single player sejati, penggemar RPG, atau lebih sering memainkan game indie, bertahan di Windows 11 pada perangkat handheld adalah sebuah kerugian besar. Anda secara harfiah membuang potensi FPS yang sudah Anda bayar mahal dengan membeli hardware tersebut. Ini adalah tips gaming dan optimasi performa yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Microsoft sekarang sedang panik. Rumornya mereka sedang mengebut pengembangan Windows Handheld Mode untuk menyaingi SteamOS. Namun, sampai mode itu benar-benar rilis dan terbukti efektif, SteamOS masih memegang mahkota sebagai sistem operasi terbaik untuk gaming di handheld PC. Bagaimana menurut Anda, para pemilik Legion Go, pengguna handheld lainnya, dan penggemar teknologi? Apakah Anda rela sedikit ribet menginstal SteamOS demi mendapatkan 60 FPS yang stabil di Cyberpunk 2077 dan game berat lainnya?
Atau Anda lebih memilih kenyamanan Windows meskipun harus mengorbankan performa gaming yang optimal? Bagikan pengalaman dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jika video analitis ini membantu Anda memeras kinerja maksimal dari gadget Anda dan memberikan tips gaming berharga, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di ulasan perangkat dan benchmark berikutnya.